baik Bu. Baik, alhamdulillah. Em, Terima kasih sudah datang. Hari ini kita akan mengobrol santai tentang hasil pemeriksaan dan kebiasaannya ya Mbak. Dengan Mbak Nurul ya. Sebelumnya perkenalkan Mbak Nurul, saya Ibu Rani selaku wali gizi yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya sebelumnya direkomendasikan oleh teman saya untuk konsultasi kepada ahli gizi di sini karena saya merasa berat badan saya sudah berlebihan dan saya sering merasa insecure. Oh begitu ya Mbak. Sebelumnya saya sudah melihat dan Mbak sudah melakukan pemeriksaan TB dan BB-nya ya. Mbak Nurul ini kalau saya lihat dan setelah saya hitung IMT-nya, Mbak Nurul termasuk obesitas kelas 1 dengan IMT 25,76. Yang sebenarnya IMT yang normal dengan umur dan BB dan TB Mbak Nurul sekarang itu dari 24 ke bawah ya Mbak, dari 24 sampai 18. Kalau boleh tahu keseharian Mbak Nurulnya ini seperti apa ya? Kalau sehari-hari dari pagi sampai sore saya sekolah Bu. Habis itu saya nggak kemana lagi, cuman di rumah saya sering main HP dan sering jajan dan suka makan dan minuman manis. Juga saya jarang berolahraga. Ya baik Mbak, itu hal yang cukup sering ya terjadi pada remaja. Jadi lebih banyak aktivitas di sekolah daripada di luar ya Mbak. Dan Mbaknya suka jajan yang berlebihan. Kalau saya boleh tahu, ke sekolah biasanya Mbaknya naik kendaraan atau naik ke motor sendiri? Biasanya ke sekolah saya naik motor sendiri Bu. Baik, naik motor sendiri ya Mbak. Dari hasil pemeriksaan Mbak, berat badan Mbak saat ini memang sedikit di atas kisaran yang dianjurkan. Tapi tidak perlu khawatir, kita akan cari solusinya bersama. Boleh cerita Mbak, biasanya sehari-hari suka makan apa? Terus saya mau tahu kebiasaan makan Mbak Nurul. Dari yang Mbak Nurul makan satu hari yang lalu, dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Baik, kita mulai ya Mbak. Mbaknya bisa menceritakan kepada saya bagaimana kebiasaan makan Mbak Nurul dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Mbak Nurul pagi kemarin makan apa? Paginya sebelum berangkat ke sekolah saya makan nasi, sambalnya telur balado dan juga kerupuk. Nah, kalau siangnya di jam istirahat saya lebih sering ngemil Bu. Ngemil ya Mbak. Kalau saya boleh tahu Mbak, Mbaknya ngemil apa itu? Saya ngemil seperti ciki-cikian aja Bu. Tapi siangnya saya makan lagi. Saya beli nasi padang dengan rendang, 1 perkedel dan 1 kerupuk. Nah, sorenya saya juga ngemil Bu. Saya sering jajan kayak telur gulung dan batagor gitu Bu. Jadi habis jajan sorenya Mbaknya ada makan malam nggak ya? Ada Bu. Kalau malamnya saya lebih sering makan kayak nasi goreng dan makan makanan yang manis-manis. Setelah makan malam dengan nasi goreng itu Mbak Nurul ada makan lagi atau ngemil gitu? Ada Bu. Habis makan malam saya sering makan makanan manis kayak martabak manis. Nah, untuk martabak manis ini saya lebih sering habis 2 potong. Oke Mbak, kita mulai dari awal ya Mbak. Pertama tadi sarapan Mbak Nurul makan nasi sama telur balado ditambah kerupuk. Kalau boleh tahu ini Mbaknya makan jam berapa ya? Dan nasinya Mbak biasanya makan berapa centong? Kemarin pagi itu saya makan pukul 7. Nah, untuk nasinya 2 centong dan telurnya 2 biji. Oh, 2 centong ya Mbak. Dan telur baladonya 2. Iya Bu. Selanjutnya untuk cemilan siangnya itu ciki-ciki tadi kan Mbak. Itu sekitar jam berapa dan
Untuk cemilan siangnya dan banyak apa Mbak? Untuk nyemil di siang hari itu sekitar jam 10-an waktu jam istirahat. Nah, saya makan ciki-cikinya itu sekitar 2 sampai 3 bungkus gitu, Bu. Habis itu apakah masih ada cemilan lainnya Mbak? Cuma itu aja sih, Bu. Habis itu saya paling makan siang sekitar jam 1. Baik Mbak, tadi Mbaknya makan siangnya nasi sama rendang dan perkedel ditambah juga kerupuk juga kan Mbak. Kalau saya boleh tahu, ini nasi dan lauknya seberapa banyak ya Mbak? Iya, Bu. Kalau nasinya 3 centong, rendangnya sekitar 2 potong, tambah 1 perkedel, dan kerupuknya 3 biji. Dan saya lupa. Saya juga minum es teh manis habis makannya, Bu. Baik. Kita masuk ke snack yang kedua. Ini tadi makannya telur gulung dan batagor ya Mbak. Ini makannya seberapa banyak Mbak? Saya kan biasanya beli 10.000. Nah, di 10.000 itu 10 tusuk telur gulung dan batagornya 1 porsi atau 1 bungkus sekitar 5.000-an. Baik Mbak, kita masuk ke makan malamnya lagi. Tadi Mbaknya makan nasi goreng ya. Ini nasinya berapa banyak ya Mbak? Terus Mbak Nurul makannya sekitar berapa itu? Kalau nasinya itu 2 kali porsi makan saya, Bu. Dan saya minta tambahan juga telur ceplok. Dan saya makan sekitar jam setengah 8. Nah, nyemil martabak manisnya itu pakai topping tambahannya juga, kayak coklat sama keju. Nah, paling itu aja sih, Bu, yang saya makan. Baik, saya akan menganalisa asupan makan Mbak Nurul ya selama 1 hari kemarin, atau bisa disebut rekor 24 jam ya Mbak. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada saya Mbak. Saya sudah menganalisa Mbak asupan sehari Mbaknya. Saya lihat asupan Mbak Nurul ini 1 harinya berlebih, terutama lemaknya ya Mbak. Sekarang mari kita diskusikan dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badannya Mbak. Ternyata Mbak Nurul ini termasuk golongan obesitas kelas 1. Mungkin ini faktor dari penyebab Mbak Nurulnya suka makan makanan yang mengandung tinggi lemak dan tinggi karbohidrat. Dan tambahannya Mbak Nurul tadi juga bilang kalau Mbaknya tidak berolahraga atau jarang berolahraga kan? Oh iya, Bu. Ada sedikit yang mau saya tanyakan, Bu. Nah, tadi Ibu membahas obesitas. Maksudnya dari risiko obesitas itu apa ya, Bu? Jadi begini Mbak, maksud dari risiko obesitas itu jadi seseorang yang terkena obesitas itu berisiko mempunyai penyakit degeneratif. Salah satunya seperti penyakit jantung. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati Mbak. Oh, baik, Bu. Jadi caranya gimana ya, Bu, dietnya agar saya bisa mengurangi berat badan saya, terutama untuk mengurangi jajanan yang berlebih ini, Bu? Kebiasaan itu bisa diubah sedikit demi sedikit ya Mbak, tanpa harus kita melakukan diet yang sangat menyiksa. Jadi saya harus mulai dari mana ya, Bu? Gini Mbak, kita mulai dari langkah yang sederhana saja. Coba perbanyak makan sayur dan buah. Apalagi dari tadi saya tidak mendengar cerita dari Mbaknya kalau Mbak itu makan sayur dan buah loh. Ya kurangi minuman manis ya Mbak, dan makanan cepat saji yang biasa Mbak beli sepulang sekolah itu. Minum air putih yang banyak, lalu usahakan bergerak aktif. Misalnya jalan kaki atau bersepeda sekitar 30 menit setiap harinya Mbak. Baik, Bu. Sepertinya saya bisa mulai pelan-pelan dietnya. Bagus sekali. Yang penting bukan harus langsung sempurna ya Mbak, tapi konsisten saja. Saya yakin kalau Mbaknya rutin meneruskan kebiasaan sehat, hasilnya akan terlihat Mbak. Nanti kita bertemu lagi 2 minggu ke depan untuk melihat perkembangan selama proses, atau kalau ada Mbak yang ragu dan ingin ditanyakan boleh kontak saya ya Mbak.
Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu atas masukan dan sarannya. Baik, sama-sama Mbak. Tetap semangat ya, saya yakin kamu bisa menjalani pola hidup yang lebih sehat. Kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk bercerita saat kontrol berikutnya. Baik Bu, terima kasih.